Fahri dan teman saya Nabila Soleha, Junistia Gita Sayani, dan juga Sultan Fateh akan mewawancarai tentang pemanasan global. Ya udah sekarang materinya silakan masuk. Sekarang berarti langsung sesi tanya jawab ya? Iya, langsung sesi tanya jawab. Pertanyaan nomor pertama, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pak Depen. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Oh, pemanasan global. Pemanasan global itu begini yang dimaksud dengan global. Apa? Meningkatnya suhu udara di planet bumi akibat olah manusia dan seluruh permukaan bumi termasuk laut-lautnya juga suhunya meningkat dalam jangka waktu, pokoknya berbeda dengan biasanya dalam jangka waktu bisa mencapai ratusan tahun. Kemudian meningkatnya juga bisa juga itu kenaikannya 0,97 sampai sekian begitu aja. Itu yang dimaksud dengan pemanasan global. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Nabila Soleha. Pertanyaan kedua, mengapa bisa terjadinya pemanasan global atau global warming dan perubahan iklim? Apa akibatnya? Mengapa terjadi pemanasan global dan perubahan iklim? Terjadinya pemanasan global ya karena olah manusia seperti penggunaan dari dampak dari pabrik-pabrik itu yang menggunakan bahan bakar fosil, asapnya melambung ke atas. Kemudian ada lagi bangunan rumah kaca, kemudian lagi pembakaran hutan. Kemudian hutannya ditebang, akibatnya tanahnya gundul. Itu juga nanti akan mengakibatkan panas permukaan bumi ini karena dari sinar matahari langsung mengenai pada permukaan bumi, tidak terhalang oleh sesuatu. Kalau ada hutannya kan masih terhalang oleh ini hutan, daun-daun dari dan ranting-ranting pada pohon itu, sehingga tidak langsung mengenai pada permukaan bumi. Itu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dibacakan oleh Fahri. Terus Pak, dampak dari pemanasan global itu apa aja ya Pak? Dampak dari pemanasan global apa aja? Dampak pemanasan global ya? Iya. Dampaknya. Pemanasan global itu punya dampak memangnya. Dampaknya apa? Ya, di antaranya ada tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa suhu di bumi ini meningkat. Kemudian lagi dampaknya itu di kutub utara dan kutub selatan itu saljunya mencair yang mengakibatkan nanti volume permukaan air laut meningkat. Ya akhirnya ya jadi ada rob itu, ada rob sehingga rumah-rumah di tepi-tepi laut itu ada rob air laut yang naik ke pemukiman. Di antaranya itu dampak-dampaknya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan ketika sudah terjadi global warming?
Yang kita lakukan berarti ya, yang kita lakukan, mari kita bersama-sama supaya tidak terjadi global warming, pemanasan secara global. Kita sebagai manusia, umat manusia wajib menjaganya dan mengantisipasinya. Di antaranya apa? Yang pertama kali, janganlah kita itu merusak hutan, bahkan yang berlebihan. Dengan cara apapun, menebang hutan juga nggak boleh. Boleh, tapi ada aturannya. Kemudian jangan membakar lahan hutan. Ketika musim kemarau itu, para pengusaha, para petani hutan itu, kalau ingin mengolah lahannya itu langsung dibakar sehingga bisa kemana-mana. Kemudian lagi, jangan menggunakan rumah kaca yang berlebihan juga, itu nanti berakibat fatal. Ada lagi penggunaan ini namanya fosil, bahan bakar fosil, misalnya bensin, pakai batu bara, minyak, gas, itu jangan berlebihan penggunaannya, karena itu mengakibatkan asap. Asapnya nanti akan merusak atmosfer bumi. Kemudian juga penggunaan pupuk bagi para petani, pupuk buatan itu dikurangi, beralihlah pada pupuk organik, yaitu pupuk yang berasal dari alam, misalnya dari daun-daun yang bisa diolah jadi pupuk, dibuat kompos. Kemudian juga dari kotoran-kotoran hewan itu juga bisa dibuat jadi pupuk pengganti pupuk yang terbuat dari pabrik itu. Selanjutnya pertanyaannya dibacakan oleh Nabila. Apakah yang dimaksud dengan efek rumah kaca dan penyebabnya, Pak? Efek Apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Efek rumah kaca. Iya, pengertiannya. Ya, pada era yang modern memang betul sekali, era modern itu berlebihan dalam membangun rumah, dan rumah itu terbuat dari kaca. Itu memang begitu efek dari yang modern. Kalau dulu kita cukup menggunakan dari kayu, tapi sekarang kita bangunannya banyak menggunakan kaca. Dengan penggunaan kaca yang berlebihan, itu nanti ketika sinar matahari itu jatuh ke bumi dan langsung kena kaca, dan kaca nanti memantulkan panas matahari ke atas, memantulkan lagi, nanti dampaknya adalah gas-gas yang pada atmosfer tersebut, atmosfer bumi, akan mengenai gas-gasnya. Akibatnya gasnya akan menipis. Nek gasnya menipis dari atmosfer bumi itu tadi, nanti sehingga buminya nanti tidak terselimuti, tidak ada penghalangnya dari sinar matahari. Dampaknya adalah suhu bumi akan meningkat. Gitu. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Sultan. Solusi dalam mengurangi pemanasan global itu apa? Saya ingin bertanya, beri saya sedikit solusinya untuk gitu ya. mengurangi pemanasan global. Solusinya untuk mengatasi pemanasan global. Solusinya tentu saja adalah, karena itu ada hubungannya dengan efek rumah kaca, berarti tentu saja bangunan rumah kaca dikurangi. Ya boleh menggunakan, tapi jangan langsung seumah semua penuh jadi rumah kaca seperti akuarium, bukan begitu. Kita kurangi penggunaannya. Kemudian termasuk penggunaan listrik barang itu. Listrik dikurangi penggunaan listrik. Kalau ada yang kira-kira nggak diperlukan, nggak butuh, jangan kita kuat bayar saja terusan kita selalu menggunakan listrik semuanya. Termasuk juga penggunaan bahan bakar fosil itu juga dikurangi. Walaupun itu disediakan banyak sekali, tapi jangan berlebihan. Termasuk juga termasuk penggunaan bahan-bahan kimia
bahan kimia itu kelihatannya kan tidak ada efeknya, tapi sebetulnya pengaruhnya banyak sekali bagi kita, termasuk adalah untuk kesehatan manusia. Karena zat kimia itu sedikit demi sedikit nanti kalau sudah merusak pada organ-organ kita sangat berbahaya. Itu mungkin kita bisa lakukan semacam itu. Oke, buat narasumbernya Pak Tarsipin, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.